warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait materi waffle grid system dan sistem chipless. Untuk anggota dari kelompok 4 sendiri, yaitu yang pertama ada Hilda Anissa, yang kedua Bagas Eka Wijaya, yang ketiga Fadila Rizkia, yang keempat Saidatun Istiqomah, yang kelima Ahmad Nurgoli, dan yang terakhir yang keenam Hanif Arianto. Next. Untuk materi pertama terkait waffle grid system akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, untuk materi yang pertama yaitu waffle grid system. Sistem waffle grid system ini termasuk kategori sistem dinding pemikul dengan komponen pracetak berupa panel lantai dan panel dinding beton bertulang yang disambung dengan baut baja. Selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip yang dapat diterapkan untuk desain struktural. Yang pertama, struktur terdiri dari sejumlah tipe-tipe komponen yang mempunyai fungsi seperti balok, kolom, dinding, plat lantai, dan lain-lainnya. Yang kedua, tipe-tipe komponen sebaiknya mempunyai sedikit perbedaan. Kemudian, sistem sambungan harus sederhana dan sama satu dengan yang lainnya, sehingga komponen-komponen tersebut bisa dibentuk oleh metode yang sama dan menggunakan alat bantu yang sejenis. Kemudian terakhir, komponen-komponen harus mempunyai berat yang sama, sehingga mereka bisa secara hemat disusun dengan menggunakan peralatan yang sama. Selanjutnya, terdapat 3 macam konstruksi dalam prefabrikasi. Yang pertama, pembuatan dalam sebuah pabrik, di mana komponen-komponen mudah untuk dibuat dan nyaman untuk pengangkutan. Kemudian pembuatan pada sheet dengan menggunakan alat-alat mekanik. Ketiga, rangkaian dari komponen dirakit dalam komponen-komponen yang lebih luas. Kemudian ada klasifikasi sistem pracetak beton. Yang pertama, terdapatnya tiang pancang beton dan sistem dambungan. Kemudian ada bantalan rel. Yang ketiga ada plat lantai pracetak. Dan yang terakhir ada grider, jembatan, dan jalan layang. Selanjutnya di sini ada metode kerja waffle grid system. Di sini ada metode kerja waffle grid system akan dijelaskan melalui video tutorial. Untuk tahap yang pertama yaitu mempersiapkan cetakan waffle grid yang terdapat pada video pada tahap pertama ini, cetakan waffle grid diolesi dengan minyak agar panel beton yang mengeras lebih mudah terlepas dari cetakan sebelum dipasang reinforced bar. Kemudian, yang kedua itu ada pemasangan rebar atau reinforced bar. Tulangan tersebut dipasang vertikal. Untuk tahap yang ketiga yaitu ada mempersiapkan alat untuk pembuatan lubang connection. Yang keempat ada untuk pembuatan lubang connection pada waffle grid. Pemasangan tersebut dilakukan dengan cepat. Yang kelima yaitu pemasok KD. Yang keenam ada pemasangan kusen pintu geser. Yang ketujuh ada pemasangan wire mesh. Yang kedelapan yaitu melakukan
pengecoran pada cetakan Waffle Grid bagian. Yang ke-9 ada pengecoran pada cetakan Waffle Grid bagian dinding. Yang ke-10 bagian atap. Yang ke-11 ada pengecoran bagian balok. Yang ke-12 ada proses pada beton. Yang ke-13 ada proses pemerataan dan plesteran beton. Untuk tahap yang kedua yaitu ada persiapan lahan untuk memindahkan Waffle Grid ke lokasi bangunan agar dapat pasangan Waffle Grid. Yang pertama yaitu ada proses curing Waffle Grid. Yang kedua ada peletakan komponen Waffle Grid. Kemudian pada proses pemasangan Waffle Grid dimulai dengan pemasangan balok terlebih dahulu. Ya, video tersebut. Kemudian setelah Waffle Grid, bagian-bagian Waffle Grid telah terpasang, dilakukan proses komponen bangunan. Setelah pemasangan connection selesai, dilakukan pemasangan finishing pada grid. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, saya lanjutkan. Untuk selanjutnya ada sistem C++. Sistem C++ di sini merupakan struktur pracetak C++ untuk bangunan bertingkat dengan kolom berbentuk plus, di mana sambungan balok kolomnya menggunakan sambungan khusus atau spesifik yang merupakan sambungan mekanis berupa plat baja dengan mur dan baut. Yang dicor in situ atau grouting dengan semen tidak susut atau non-sinker semen. Sistem pracetak C+ telah diuji kehandalannya di Balai Struktur dan Konstruksi Bangunan Puskim Kementerian PU. Berdasarkan hasil pengujian di laboratorium sistem C+ mempunyai perilaku yang baik sehingga dapat diaplikasikan untuk bangunan gedung bertingkat menurut SNI 03/1726 tahun 2002 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk bangunan gedung.
Selanjutnya yaitu komponen struktur pada bangunan yang menggunakan sistem C+. Yang pertama yaitu ada aspek sambungan. Mengganti panjang penyaluran tulangan utama 40-50 diameter dengan plat sistem struktur plat cetak C+. Sistem plat cetak struktur ini memiliki konsep struktur plat cetak rangka terbuka. Komponen kolom plus dan balok persegi dengan stek tulangan yang berulir. Sistem sambungan mekanis balok dan kolom, plat baja berlubang dengan mur. Pertemuan sambungan pada titik kumpul atau pur atau kepala, ditambah tulangan sengkang horizontal dan vertikal yang dicor dengan beton menggunakan semen tidak susut, sehingga berperilaku wet joint atau sambungan basah. Next. Untuk kelebihan sistem C+ sendiri, yang pertama adalah sistem ini mempunyai tingkat keandalan struktur yang cukup baik karena ditinjau dari daktilitas kekuatan dan kekakuannya. Yang kedua, nilai daktilitas akibat pembebanan siklik mempunyai nilai M sebesar 9,96 untuk komponen kolom dan nilai M 5,02 untuk sambungan balok kolom. Hal ini menunjukkan bahwa benda ini cukup daktil. Daktil itu sendiri adalah kemampuan daktil atau daktilitas adalah kemampuan material mengembangkan tegangannya dari pertama kali leleh hingga akhirnya putus. Atau lebih singkatnya bisa diartikan seberapa plastis material tersebut. Untuk kelebihan yang ketiga yaitu nilai degradasi kekakuan dan kekuatan pada uji komponen kolom dan sambungan balok kolom juga tidak melebihi batas yang diizinkan atau peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan baik struktur kolom maupun sambungan balok kolom cukup stabil dalam menerima beban luar sampai tingkat daktilitas yang dicapai. Untuk kekurangan dari sistem C+ sendiri yaitu sistem C+ terdapat pada persiapan yang harus dilakukan karena cukup rumit dari keseluruhan panjang. Jumlah tulangan yang akan digunakan harus sesuai tipe kolom dan harus dibuat alurnya terlebih dahulu. Saya ulangi untuk metode kerja C+ system di lapangan berupa cara pemasangan secara vertikal, pemasangan secara horizontal, pemasangan lift slab, pemasangan jack block, dan pemasangan kombinasi. Untuk lebih detailnya akan diputarkan sebuah video. Di sini seperti yang sudah dijelaskan, komponen-komponen yang ada di sistem C+, yaitu komponen balok dan kolom. Metode perakitan sebagai berikut. Kolom dan balok dipasang sesuai sisinya, lalu dipasang sambungan pada balok dan kolom. Di sini tampak jelas bentuk sambungan yang ada pada sistem C+. Pertemuan pada sambungan titik tumpul ini ditambahkan sambungan baja berupa plat-plat. Kemudian ada yang horizontal, juga ada yang vertikal. Lalu dipasangkan balok yang berlawanan. Nah, dari sinilah dinamakan sistem C+ atau sistem C-nya karena bentuk sambungan pada sistem C+ ini berbentuk C. Nah, di dalam sambungan ini diberikan besi-besi yang dirancang secara khusus untuk memperkuat daktilitas pada kemampuan struktur kolom dan balok suatu bangunan menggunakan sistem C+. Nah, setelah sambungan balok baik secara melintang maupun memanjang terpasang beserta sambungannya, maka dipasang struktur kolom. Di sini
bisa diperhatikan bahwa pada komponen kolom mempunyai sambungan khusus secara vertikal. Nah, setelah semua proses pemasangan, maka sambungan tadi di grouting atau dicor in situ. Kemudian sebelum dicor, tidak lupa harus diberi cetakan atau packaging, sehingga setelah 1-2 hari maka cetakan untuk grouting bisa dilepas. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya yang berupa waffle system, di mana sebenarnya proses dari sistem C+ itu merupakan prefabrikasi yang di mana bentuk-bentuknya itu dibuat di pabrik, hanya perbedaannya di bagian sambungannya tadi, serta bentuk kolom yang digunakan ini ada berbentuk plus. Di sini maksud berbentuk plus agar tidak ada kolom yang timbul ketika pemasangan pada struktur bangunan. Jadi dinding bisa rata dengan kolom tanpa ada atau tanpa terlihat kolom timbul melebihi dinding. Itu merupakan kelebihan secara estetik menurut kami dalam penggunaan sistem C+ pada materi ini. Jadi dalam ikatan yang saling menyambung itu akan membuat kekuatan pada bangunan atau menambah kekuatan pada bangunan. Jadi selain memperkuat kekakuan kolom, kekuatan struktur bangunan juga mengurangi material semen dalam penggunaan struktur sistem C+ karena sudah dibuat di dalam pabrik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai metode kerja dari sistem C+. Sekaligus mengakhiri presentasi pada materi ini. Kami dari kelompok 4, mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan. Kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.